Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk belajar fisika. Kali ini kita akan bahas materi gerak vertikal yang ada di soal OSN Fisika tahun 2025. Nah, ini adalah langkah persiapan kita untuk menghadapi OSN tahun ini. Di mana di soal ini nantinya akan ada atau kaitannya dengan gerak vertikal ke bawah. Pada video sebelumnya, sebenarnya kita udah bahas ya gerak vertikal, lebih tepatnya gerak vertikal ke atas. Nah, kali ini kita akan bahas gerak vertikal ke bawah. Untuk konsepnya, jangan lupa kalian harus paham kalau gerak vertikal ke bawah itu punya tiga rumus utama. Lalu ingat kalau gerak vertikal ke bawah berarti arahnya dari atas ke bawah, lalu dia punya kecepatan awal atau V0 dan tanda di sini plus kenapa? Karena dia gerakannya searah dengan gravitasi. Karena di video sebelumnya kita sudah bahas banyak tentang gerak vertikal, nah jadi sekarang kita langsung aja ya akan bahas soal OSN Fisika tahun 2025 tentang gerak vertikal ke bawah. Buat kamu yang mau lebih paham atau masih lupa tentang materi gerak vertikal, silahkan boleh cek di link video yang dicantumkan di deskripsi video ini. Nanti akan dicantumkan ya untuk materi gerak vertikal sendiri, lalu untuk materi gerak vertikal yang sudah kita bahas pada soal OSN Fisika sebelumnya. Oke, di sini soalnya seorang atlet perenang loncat indah Olimpiade dengan massa 75 kilo mulai lompat turun dari papan loncat setinggi 10 meter dengan kecepatan awal 1,8 meter per sekon. Kecepatan berenang saat mengenai air adalah. Nah, ini ditanyakan kecepatan akhir ya atau VT dengan modal yang kepake di soal itu adalah V0-nya atau kecepatan awalnya 1,8 meter per sekon, lalu ketinggiannya atau H 10 meter, dan si 75 kilo ini masa tidak kepake ya. Sebagaimana kita tahu di rumus gerak vertikal ke bawah itu tidak memperhitungkan massa. Jadi ini hanya pengecoh saja, yang kita pakai adalah ini 10 meter tingginya dan ini 1,8 kecepatan awalnya. Nah, kita kan mau nyari Vite nih. Di sini kita lihat ya dari rumus pertama ada Vite, rumus kedua ada Vite, rumus ketiga nggak ada Vite, berarti rumus ketiga udah pasti nggak kepake. Di antara rumus pertama dan kedua, yang mana yang cocok atau yang akan kita pakai tergantung kesesuaian dengan kebutuhan soalnya. Karena soalnya ada V0 dan H, kita lihat ya, yang ada V0 sama H-nya itu yang rumus kedua. Berarti kita pakai rumus kedua. Kalau kita mau paksain pakai rumus pertama, kita akan mentok karena nggak punya T atau nggak ada keterangan waktu di dalam soalnya. Jadi kita melangkah menuju rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Untuk gravitasi, ingat nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat kalau di soal tidak ada ya. Jadi dengan rumus ini kita masukkan V0-nya adalah 1,8 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 kali 10, lalu ini dikuadratin dapat 3,24, ini dikali dapat 196, kita jumlahkan ya. Jadi Vt kuadrat adalah 199,24. Untuk menghilangkan kuadrat di sini, kedua ruas atau kedua sisi kita akarkan. Vt kuadrat diakarin jadi Vt akar 199,24 dapat berapa nih? Kamu nggak usah pusing-pusing hitung karena untuk OSN Fisika ini biasanya dibolehkan menggunakan kalkulator. Jadi kalian cek aja di kalkulator akar dari 199,24 adalah 14,1152 dan seterusnya gitu kan. Jadi dari angka yang sangat banyak ini dibulatkan menjadi di belakang koma hanya ada satu angka. Nah, kalau misalnya satu-satu ini kan pembulatannya ke bawah ya. Satu yang ini dibulatkan ke bawah sehingga hasilnya yang sesuai dengan syarat jawaban OSN adalah 14,1 meter per sekon. Oke, terakhir ada soal modifikasi di mana untuk pertanyaan gerak vertikal ke bawahnya kita coba ganti nih. Ya, kalau tadi kecepatan atlet saat di permukaan air kan, saat menyentuh permukaan air, kalau sekarang kecepatan atlet saat berada di ketinggian 6 meter dari permukaan air. Sementara
ketinggian lompat dia itu 10 meter. Nah, ada dua ketinggian nih. Jadi, yang manakah yang akan kita pakai? Ya, yang jelas pertama kecepatan awalnya 2 meter per sekon. Itu adalah V0 ya. Lalu untuk ketinggian atau hanya yang kita pakai adalah 10 dikurang 6 sama dengan 4 meter. Jadi yang kita pakai bukan 10, bukan 6, tapi 10 dikurang 6 sama dengan 4 meter. Karena di sini yang menjadi titik acuan kita adalah dari titik lompat sampai dia berada ya, bukan dari permukaan air. Lanjut dengan rumus gerak vertikal ke bawah, tadi kita gunakan rumus yang mana? Ya, kita gunakan rumus yang kedua, karena kita punya modal V0 dan H, lalu kita cari VT-nya berapa. Oke, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, VT kuadrat sama dengan 2 kuadrat, ditambah 2 kali 9,8 karena di soal tidak ada keterangan percepatan gravitasinya. Jadi kita pakai 9,8 ya, lalu dikali 4 untuk ketinggian yang kita pakai. Oke, VT kuadrat sama dengan 4 ditambah 78,4, kita jumlahkan jadi VT kuadrat sama dengan 82,4. Ingat tadi caranya terakhir untuk menghilangkan kuadrat di VT, maka keduanya kita akarkan. Ini dikuadratin jadi VT, yang ini diakarin jadi berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 9,0774 dan seterusnya dibulatkan menjadi 9,1 meter per sekon. Selesai sampai di sini pembahasan kita mengenai gerak vertikal ke bawah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.